6 rukun iman, mulai dari percaya kepada Allah sampai kepada percaya kepada takdir. Yang paling berat itu percaya kepada takdir. Ya, pandemi ini takdir kan? Allah izinnya. Kalau percaya kepada Allah, maka diuji percaya itu dengan takdir. Pemahamannya, supaya pemahaman arahkan kita ngurusi bangsa, maka saya akan menyampaikan salah satu inti-inti ajaran Rasulullah berdasarkan hadis Imam Muslim. Ya, host bantu bisa buka supaya saya bisa nulis whiteboardnya. Ya. Jadi suatu kali Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim, beliau didatangi oleh seseorang yang misterius. Tiba-tiba dengan bajunya yang putih, rambutnya yang hitam, datang ke hadapan Nabi dan membangun beberapa dialog. Dialog ini nanti akan menjadi pilar-pilar beragama. Dan ini sebenarnya bisa diterapkan dalam agama apapun sebenarnya. Tapi yang paling jelas agama kita, agama Islam. Ya. Bisa dibuat oke. Coba izinkan yang akun saya untuk bisa buka. Dalam dialog itu terdapat 4 pertanyaan besar yang kemudian dijawab oleh Rasulullah, dan inilah yang menjadi syukran, baik, ajaran utama Rasulullah SAW. Ini silakan dilihat di layar ya. Jadi orang itu bertanya pertama tentang apa itu Islam. Kita biasa menyebut Islam itu agama, tapi dalam hadis ini Islam itu cuma bagian terluar dari agama, ya, bagian terluar dari agama. Tapi saya menempatkannya menjadi 1/4 agama. Lalu dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam. Ada 5 rukun Islam. Lalu orang itu bertanya lagi, apa itu iman? Maka Nabi SAW menjawabnya dengan 6 rukun iman, mulai dari percaya kepada Allah sampai kepada percaya kepada takdir. Yang paling berat itu percaya kepada takdir. Ya, pandemi ini takdir kan? Allah izinnya. Kalau percaya kepada Allah, maka diuji percaya itu dengan takdir. Orang yang percaya kepada Allah, maka dia pasti meridhai takdirnya. Karena Allah tidak mungkin berkehendak buruk, meskipun zahirnya buruk. Tadi barusan saya dengar 2020 merosot 15%, masih mending. Ya? Orang-orang yang lagi terbang, usahanya berkaitan dengan penerbangan, itu justru sebaliknya, lebih 70-an% dan bisa sudah nggak punya nyawa lagi lah kira-kira. Jadi kalau sudah betul-betul percaya kepada Allah, mesti ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang itu bertanya lagi, yang ketiga, apa itu ihsan? Ihsan itu tentang Pak Ihsan ya. Ternyata ada Pak Ihsan. Ihsan itu cuma 2 aja. Engkau beraktivitas seakan melihat Allah, atau merasa dilihatnya. Coba orang kerja sebelum ada CCTV, beda nggak dengan orang kerja sebelum ada CCTV? Ada perbedaan nggak? Ya, merasa diperhatikan oleh CCTV, itu namanya muraqabah. Muraqabah itu dilirik. Merasa memperhatikan orang yang melirik kita namanya musyahadah. Nah, musyahadah inilah 2 inilah yang disebut ihsan. Ya, jadi Pak Ihsan ini harus punya 2 perangkat itu dalam dirinya. Ya, memandang Allah, dipandang Allah. Gak usah jauh-jauh. Punya atasan,
ketika atasan kita melirik atau memperhatikan, itu tiba-tiba timnya pura-pura sibuk. Benar ya? Sahih kata. Kalau lagi nggak ada, lega lagi. Maka sang pemimpin ketika memperhatikan, itu caranya dua. Ada dengan cara pandangan sayang, perhatian, bahasa Arabnya jamal, keindahan, kelembutan. Ada yang tiba-tiba Pak Wakil, Pak Amra keluar bahasa Ambonnya. Padahal bukan lagi marah, emang lagi keluar bahasa begitu aja, dikira lagi marah. Maka ketika orang diperhatikan itu muncul rasa takut. Kalau yang tadi muncul rasa sayang. Itu dua hal yang berbeda. Itu ada pada muraqabah dan musyahadah. Jadi yang merasakan rindu, senang, sayang, takut itu adanya di ihsan. Nah, nanti kita kembangkan. Dulu saya berhenti di ihsan sebelum pandemi. Setelah pandemi baru saya paham kenapa hadis ini ada pertanyaan keempatnya. Kapan kiamat? Nabi jawab, tidaklah yang bertanya, yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Lalu orang itu bertanya lagi, ya udah kalau gitu ciri-ciri kiamat deh, ciri-ciri akhir zaman. Maka boleh kita sebut ini kajian akhir zaman. Tapi hati-hati, ini kajian banyak yang sudah menyimpang sekarang. Termasuk orang-orang yang memahaminya, orang-orang yang mencocok loginya. Ya. Akhir zaman tandanya banyak sekali. Jadi saya nggak usah sebut begini aja. Banyak, sangat banyak. Ini kalau kita buat lingkaran, nah inilah kata Nabi SAW, "Hei Umar, kamu tahukah siapa yang bertanya?" Umar mengatakan, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Lalu Nabi mengatakan, "Zaka Jibril," itu adalah Sayyidina Jibril, "atakum li'allimakum dinakum." Datang ingin mengajarkan agamamu. Maka agama, din bahasa Arabnya itu ada 4 pilarnya. Seperempatnya al-Islam, seperempatnya al-Iman, seperempatnya al-Ihsan, lalu akhir zaman. Nah, ini yang harus kita mulai eksplorasi. Jangan berhenti di Islam, iman. Lalu Islam ini isinya apa? Coba dilihat rukun Islam dari awal sampai akhir. Adakah di situ keluar dari amal zahir atau cuma semuanya amal zahir? Rukun Islam ada berapa? 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat pakai lisan, apalagi? Sholat pakai badan, zakat pakai harta, puasa pakai badan lagi, haji pakai duit dan badan, semuanya. Semua itu disebut dengan zahir. Ini yang kita sebut ibadah zahir. Ya. Jadi baru ibadah zahir itu yang ukur Islam itu. Adakah dibahas di situ khusyuk? Gak dibahas. Ikhlas gak dibahas. Sabar gak dibahas. Maka jangan salahkan jika orang baru berislam, lalu dia sholat, dia haji, dia umroh, tapi bencinya nggak tanggung-tanggung. Hasad, atau hasad ya? Apa arti hasad? Jangan dikasih nama anak hasad. Muhammad al-Hasadu, jangan. Hasad itu iri. Orang rajin sholat, rajin ngaji, tapi sombongnya nggak tanggung-tanggung. Ada begitu? Kalau dulu mungkin sombongnya dengan jabatan, harta. Ada sekarang sombong dengan pemahaman. Ini yang lebih gawat. Sombong, dia merasa dirinya lebih benar. Nah, ini lebih berbahaya daripada sombong harta. Kok bisa ya orang sholat kepalanya sujud tapi dia sombong? Nah, ini sebabnya. Karena dia baru zahir. Udah haji, dipanggil Pak Haji, tapi hatinya ria, beramal suka pamer. Haji 5 kali. Ya, kalau nggak dipanggil Pak Haji kayaknya sedih gitu. Bener.
Kenapa nggak dipanggil Pak Sholat, Pak Zakat ya? Nah, maka teman-teman, ini belum ada. Maka wajar jika ada orang sudah beramal zahir, sudah beramal secara zahir, tapi batinnya belum. Dia sholat, dia zakat, dia sudah haji, umroh, semua udah lengkap rukun Islamnya, tapi kalbunya belum beres. Kenapa? Dia baru yang zahir. Ya, ini belum ada dia. Ya, ini belum masuk, dia belum bisa bersihin. Jadi jangan heran. Maka saya mau mengatakan, kalau orang Islam, karena orang Islam wajar. Dia sudah haji. Karena memang dia baru beramal secara zahir. Ya. Islam itu fokusnya pada hukum zahir. Dari hukum zahir itu muncullah namanya fikih. Fiqh bahasa Arabnya, bahasa Indonesia ditambahin i. Fiqh, pemahaman. Fikih ini melahirkan pemahaman yang banyak sejak zaman sahabat. Pemahaman itu disebut dengan mazhab. Ya, mazhab itu sudah ada semenjak zaman sahabat Nabi. Maka dulu di zaman Nabi ada dulu namanya mazhab Abu Bakar. Itu beda dengan mazhab Umar, beda dengan mazhab Utsman, beda dengan Aisyah, beda dengan Ali. Jadi mereka punya pemahaman yang berbeda ketika memahami persoalan yang sama. Aisyah mengatakan, saya dicium oleh Rasulullah langsung sholat. Beda kan? Dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar nggak begitu, batal, misalnya begitu.